Halo. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA 1. Nama saya Febrianti Hawini Purba. Saya Tesalonika Noviata Bernakal. Saya Putmi Sehuni. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami tentang menganalisis peristiwa yang berhubungan dengan hukum 1 termodinamika. Hukum pertama, termodinamika adalah suatu pernyataan mengenai hukum universal dari kekekalan energi dan mengidentifikasikan perpindahan panas sebagai suatu bentuk perpindahan energi. Pernyataan paling umum dari hukum pertama termodinamika ini berbunyi, kenaikan energi internal dari suatu sistem termodinamika sebanding dengan jumlah energi panas yang ditambahkan ke dalam sistem dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh sistem terhadap lingkungannya. Fondasi hukum ini pertama kali diletakkan oleh James Prescott Joule, yang melalui eksperimennya berhasil menyimpulkan bahwa panas dan kerja saling dapat dikonversikan. Pernyataan eksplisit pertama diberikan oleh Rudolf Gauss pada 1850. Terdapat suatu fungsi keadaan E yang disebut energi, yang diferensialnya sama dengan jumlah kerja yang dipertukarkan dengan lingkungannya pada suatu proses adiabatik. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum kami yang pertama, balon yang berisi air. Yang kedua, balon yang kosong. Yang ketiga, korek atau mancis. Yang keempat, gelas yang diisikan dengan lilin. Cara praktikum: hidupkan lilin yang berada di dalam gelas. Letakkan balon yang kosong ke atas lilin dan lihat apa yang terjadi. Hidupkan kembali api yang telah padam. Letakkan balon yang berisi air dan lihat apa yang terjadi. Berikut adalah hasil analisis dari praktikum kami. Apa yang akan terjadi jika balon kosong diletakkan di atas api? Balon kosong akan meletus jika diletakkan di atas api. Apa yang akan terjadi bila balon yang berisi air diletakkan di atas api? Balon yang berisi air akan menggembung dan memasuki gelas yang berisi api. Karena tekanan dalam balon yang tinggi akibat suhu yang panas, lilin di dalam gelas akan mati sebab tidak ada lagi udara yang masuk ke dalam gelas. Apa kedua hal tersebut dapat terjadi? Jelaskan. Karena balon merupakan benda yang terbuat dari karet yang bersifat elastis. Karena dari balon yang tanpa air, jika didekatkan dengan api, pasti akan sangat lemah menahan tekanan udara dalam balon dan menyebabkan balon meletus. Ketika api didekatkan kepada balon yang berisi air, air akan menjerap sebagian besar panas api karena balon menjadi tidak terlalu panas sehingga karet masih bisa menahan tekanan udara dari dalam balon yang membuat balon tidak meletus. Kesimpulannya adalah praktikum yang kami lakukan ini erat kaitannya dengan hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika adalah hukum yang menyatakan kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat dihancurkan atau dibuat, tetapi energi hanya dapat ditransfer dan diubah dari bentuk satu ke suatu bentuk lainnya. Dalam percobaan pertama, energi panas dari api lilin berpindah ke balon, namun sistem balon tidak dapat menahan energi yang ditransferkan oleh lilin, sehingga mengakibatkan balon meletus dan energi panas menyebar. Dalam percobaan kedua, energi panas dari api lilin berpindah ke balon. Sistem balon dapat menahan energi yang diberikan oleh sistem lilin, karena isi balon yang berupa air dapat menyerap sebagian besar panas yang diberikan lilin. Karena tekanan di sistem balon yang semakin tinggi, mulut gelas tertutup sepenuhnya oleh balon yang mengakibatkan lingkungan tidak bisa mempengaruhi sistem lagi. Proses ini dinamakan dengan sistem tertutup. Karena tidak ada lagi pengaruh lingkungan yang berupa sirkulasi udara,
maka api lilin akan padam. Hal ini berarti bahwa seluruh energi sistem lilin telah berpindah ke sistem balon. Demikian hasil praktikum kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.